Suamiku, demi melindungi kekasih barunya, menyuruhku memancing pembunuh. Halo, Tristan. Tristan. Angkat telepon. Angkat telepon. Cepat angkat telepon. Halo, Tristan, aku... Alisa, kau yang memaksa Fania pergi. Apa? Jangan kira engkau sudah menggunakan segala cara untuk memaksaku menikahimu. Aku akan mencintaimu. Tristan, dengarkan aku. Aku takut. Aku sudah mau mati. Kalau begitu, kau mati saja. Kau jangan mencampakkanku. Kau bilang padaku agar aku memakai baju Fania. Kau yang menyuruhku menyamar menjadi Fania untuk memancing pembunuh keluar. Kau jangan tinggalkan aku. Halo? Halo? Aku sudah mati. Aku mati pada malam ketika dia memaksaku untuk memancing pembunuh demi melindungi kekasih barunya. Entah mengapa, setelah mati, jiwaku kembali ke rumah ini. Aku adalah putri angkat keluarga Pramudi. Aku datang ke rumah ini pada usia 18 tahun. Kami berdua pernah menjadi teman masa kecil yang gak terpisahkan. Dia bilang dia menyukaiku. Lalu, aku seperti orang bodoh, mencintainya selama 10 tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kak Fania, Kak Tristan, demi merayakan ulang tahunmu ini, sudah menghabiskan banyak uang. Jangan macam-macam. Takut apa? Cepat lambat, Kak Tristan akan bercerai dengan Alisa. Ayo, cium. Ayo, cium. Ayo, cium. Ayo, cium. Ayo, cium. Kak Tristan, kalau masih nggak mencium Kak Fania, berarti kau nggak mencintainya. Sepuluh tahun. Aku menghabiskan 10 tahun, masih nggak bisa membuat hatinya leleh. Sementara Fania malah mendapatkannya dengan mudah. Tristan, Alisa, masih belum ada kabar? Kenapa kau berpura-pura jadi orang baik? Aku mati. Karena engkau... Untuk apa menyebut namanya? Merusak suasana saja. Dia mendorongmu hanya agar tetap tinggal. Dia hampir membunuhmu, kau masih memikirkannya. Kau terlalu baik. Aku nggak masalah. Aku nggak melakukannya. Aku nggak pernah mencelakainya. Tristan, kenapa engkau nggak mau percayaiku? Halo. Apa ini Tuan Tristan? Kami adalah polisi kriminal Kota Sega. Mohon tanya, Anda siapanya Alisa Daryanto? Semuanya diam. Alisa adalah istriku. Dia mungkin terkena masalah. Kami di TKP menemukan ponsel dan barang miliknya. Kau datanglah untuk memverifikasinya. Tristan, kalau aku mati, apa kau akan sedih? Tuan Tristan, lihat sebentar. Apa ini barang milik Alisa, istrimu? Di mana dia?
Melalui penyelidikan awal kami menduga kemungkinan besar dia sudah terbunuh. Hanya saja jasadnya sekarang masih belum ditemukan. Jadi kami harap Anda bisa bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kalau begitu nggak perlu selidiki lagi. Nggak perlu menyia-nyiakan tenaga polisi. Pada dia kan baik-baik saja. Dia bukannya nggak percaya aku sudah mati. Dia hanya nggak peduli padaku. Dia sengaja meninggalkan semua ini agar ditemukan polisi. Tujuannya adalah agar aku merasa bersalah. Kalau kalian menemukannya, beritahu dia. Sandiwara seperti ini hanya akan membuatku makin kesal. Tuan Tristan, masalah ini. Mati. Kalau mati dia nggak akan bisa mencintaiku lagi. Apa dia rela? Tristan, ternyata aku mati pun, kau nggak sedih sedikit pun. Di mana Alisa? Suruh dia segera pulang. Kau sampaikan padanya. Kesempatan hanya ada satu kali. Kesabaranku ada batasnya. Besok suruh dia segera pulang. Kalau enggak, walau dia mati di luar, aku nggak akan membawa jasadnya pulang. Dia melakukan semua ini, bukankah karena nggak mau bercerai? Bagaimana dia mendapatkan posisi Nyonya Prambudi? Dia sendiri yang tahu. Demi menikah denganku, menggodaku, dan memberiku obat. Dia sudah nggak punya malu. Dasar murahan. Orang yang memberimu obat bukan aku. Tapi kenapa aku mau kau hina berulang kali? Karena salah paham ini, Alisa, sudah berapa kali? Kau begitu ingin aku menyentuhmu, apa kau begitu keberanianku ya? 4 hari sebelum kejadian, dia menghinaku lagi. Apa kau begitu kebun? Aku nggak seperti itu, Bibi yang memberimu obat. Jangan bawa-bawa ibu. Saat kau mendorong Fania, aku nggak buat perhitungan denganmu, sudah bermurah hati padamu. Kali ini kau memberiku obat, membuat ibuku memaksaku menikahimu. Alisa, kau benar-benar murah. Aku nggak melakukannya, Tristan. Apa engkau nggak bisa mempercayaiku sekali saja? Kau pura-pura apa? Bukankah ini yang kau mau? Tristan, perutku sakit. Aku mohon. Aku mohon antar aku ke rumah sakit. Halo, Tristan, tolong aku. Sepertinya aku menjadi target pembunuh itu. Tolong aku. baik aku segera ke sana. Tristan, jangan tinggalkan aku. Aku mohon. 3 hari sebelum kejadian, dia membawa pulang pujaan hatinya. Ternyata kau bukannya nggak bisa bersikap lembut. Hanya saja kelembutanmu nggak pernah diberikan padaku. Kak Tristan, aku sepertinya sudah menjadi target pembunuh itu. Aku sangat takut. Apa aku akan mati? Kau jangan takut. Aku nggak akan membiarkanmu dalam bahaya. Kita lapor polisi saja. Jangan lapor polisi. Pembunuh itu kejam dan khusus mengincar wanita muda. Polisi saja sudah menemukan 6 mayat, masih nggak bisa menangkapnya. Bagaimana kalau kita malah membuatnya kesal? Alisa, malam ini kau ke Gang Hudu, memakai pakaian Fania, dan pancing pembunuh itu keluar. Setelah tertangkap, kita baru lapor polisi. Aku nggak mau pergi. Tristan, jangan memaksa Alisa. Alisa juga nggak sengaja mendorongku jatuh. Jangan bela dia. Tristan, aku mohon padamu. Apa aku bisa nggak pergi? Kau nggak bisa memilih. Kau tahu, aku takut kegelapan.
Aku akan menyuruh orang mengawasimu, nggak akan membiarkanmu mati. Bayar utangmu pada Fania, aku akan anggap kau sudah bertobat. Kelak nggak akan menindasmu lagi. Kau benar akan melindungiku, kan? Banyak omong. Tristan, aku nggak berutang pada Fania. Setelah kalian menangkap pembunuhnya, apa kau bisa menyetujui satu permintaanku? Jangan kelewatan. Baik, aku pergi. Ini terakhir kalinya. Setelah masalah ini berakhir, aku akan mengajukan cerai. Aku akan membiarkanmu bebas dan meninggalkan keluarga Pramudi selamanya. 2 hari sebelum kejadian, pertama kalinya dia menyuruhku memancing pembunuh. Sudah 2 jam, gak ada yang datang. Halo? Halo? Yo, Alisa, yang benar saja. Pembunuh saja nggak menyukaimu. Benar. Masih ingin melawan, Kak Fania. Gimana Tristan? Kak Tristan, tentu saja sedang menemani Kak Fania. Kau jangan bermimpi, dia akan datang menjemputmu. Kak Fania begitu baik hati, kau malah ingin melukainya. Hari ini, kami akan gantikan Kak Tristan, memberimu pelajaran. Kau sedang apa? Sedang apa? Bukankah kau ingin menggunakan tubuhmu merayu Kak Tristan dan melukai Kak Fania? Hari ini, aku akan merekammu. Rekam. Baik, Kau mau apa? Lepaskan aku. Tristan? Tolong, Tristan. Dibandingkan dengan hinaan dari orang lain, yang lebih mengerikan adalah suami yang hanya diam saja dan gak melakukan apapun. kalian sedang apa? Kak Tristan, aku Besok lanjutkan lagi. Cepat pulang. Tristan? Tristan, aku bisa bertahan dalam kegelapan asalkan aku gak pernah melihat cahaya. Hari kejadian, Tristan, aku memutuskan untuk melepaskanmu dan melepaskan diriku sendiri. Kau lihat. Ini surat perceraian yang kau minta buat 2 bulan lalu. Kau yakin ingin pergi tanpa membawa apapun? Aku gak mau apapun. Ini utangku padanya. Aku harus kembalikan. Setelah lunas, aku akan bebas. Semoga engkau gak menyesal. Tristan, malam ini pulanglah. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kau sudah pulang? Alisa, maaf. Sebelumnya aku salah ingat. Sepertinya bukan. Di Gang Hodo, seharusnya aku diikuti. Di Jalan Tua, Tristan menyuruhmu ke sana. Kau tenang saja. Kami akan berada di sana lebih dulu dan melakukan penyergapan. Kalau terjadi sesuatu, teriaklah. Kau jangan tinggalkan aku. Kau yang menyuruhku memakai pakaian Fania. Kau yang menyuruhku menyamar menjadi Fania untuk memancing pembunuh. Kau jangan tinggalkan aku. Halo? Halo? Kau adalah karya seni paling sempurna yang pernah kutemui. Kau berbeda dengan mereka. Aku akan menyimpanmu selamanya. Aku nggak akan biarkan ada yang menemukanmu. Kau selamanya adalah milikku. Selamanya akan menemaniku. Tristan, kalau engkau tahu aku sudah mati, apa kau akan menyesal? Kak Tristan, apa Alisa? Sudah ketemu? Entah trik apa lagi yang dia mainkan. Nggak perlu pedulikan dia. Ini baju tidurku. Sudahlah. Aku sudah pasrah. Kak Tristan,
Kesalahan apa yang sudah kulakukan? Kenapa Alisa begitu membenciku? Jangan pedulikan dia. Saat kehabisan akal, dia akan pulang sendiri. Kalau aku masih hidup, saat ini, aku sudah di pesawat meninggalkan kota Pinang. Kak Tristan, Alisa melakukan itu juga karena mencintaimu. Bagaimana kalau kau pergi mencarinya? Aku nggak mau menemaninya, memainkan permainan membosankan ini. Lebih baik dia mati saja di luar, dan jangan kembali selamanya. Surat perceraian? Mana mungkin? Alisa, kau jangan kira memakai cara ini bisa mengancamku, hanya strategi tarik ulur saja. Toh cepat lambat, dia akan pulang. Selain itu, dia akan lebih berusaha menyenangkanku. Tristan, kali ini nggak bisa berjalan sesuai keinginanmu, karena Halo, Tuan Tristan, kami menemukan jasad wanita di Sungai Navaka. Gelang yang dipakai sudah dipastikan milik istri Anda, Alisa. Tolong Anda datang untuk mengkonfirmasi jasadnya. sudah mati. Alisa, kau nggak mati, aku nggak bisa tidur nyenyak. Jangan salahkan aku. Kalau mau, salahkan Tristan, terlalu hebat. Wanita mana yang gak ingin mendapatkannya? Aku juga nggak menyangka kau akan begitu bodoh sampai mempercayai ucapanku. Kita sudah bersahabat selama bertahun-tahun. Dia pasti akan kembali menemuiku pada hari ke-7 setelah kematiannya. Aku akan membakarkan uang kertas untukmu. apa? Kau yang membohongiku ke sana. Kau yang mencelakaiku. Kau orangnya. Aku mau membunuhmu. Aku mau membunuhmu. Tristan, ini cinta pertamamu. Ini adalah pujaan hatimu. Ternyata kau menyuruhku mati. Demi orang seperti ini. Tristan, aku nggak mencintaimu. Aku nggak mencintaimu. Ayah, Lebu. Aku sangat merindukan kalian. Kalian di mana? Semua bilang akan bertemu lagi di akhirat. Kenapa aku sudah mati pun nggak bisa berkumpul dengan kalian? Kalau bisa kembali ke 10 tahun lalu, ke kecelakaan waktu itu, aku berharap bisa pergi dengan kalian. Aku berharap Tristan nggak pernah menolongku dengan begini, aku nggak akan berutang budi padanya. Aku juga nggak akan mencintainya selama 10 tahun. Kalau aku tahu di hatinya nggak pernah ada aku nggak akan menikah dengannya. Kalau aku tahu menikah dengannya akan menderita begini, kalau aku tahu menikah dengannya bahkan mati pun nggak akan tenang, aku nggak akan menikah dengannya. Aku nggak akan menikah dengannya. Aku nggak akan menikah dengannya. Kau nggak apa-apa? Ayah, 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 ayah. Ini di mana? Selamat datang di Pegadaian nomor 8. Di sini kau bisa menggadaikan semua milikmu dengan yang kau inginkan. Kenapa aku bisa di sini? Keinginanmu yang membawamu kemari. Aku bisa merasakan ketidakpuasan di dalam hatimu. Bisa dibilang kau masih ada harapan kecil. Kau merasa saat pria itu melihat jasadmu akan menyesalinya
benar nggak? Tapi nggak apa-apa, asalkan sudah datang ke Pegadaian nomor 8, keinginan apapun bisa dikabulkan. Aku sudah nggak memiliki apapun. Apalagi yang bisa digadaikan? Ada cinta abadimu. Tentu saja, saat pria itu melihat jasadmu, kau akan kehilangan cinta abadimu. Baik, Ini surat kontrak, bubukan, stempel jarimu. Tristan, di kehidupan berikutnya, akhirnya aku nggak akan mencintaimu lagi. Mulai hari ini, kau akan terikat pada jiwa dokter forensik Renata dan hidup di dalam dirinya. Semoga kau beruntung. Tristan, bagaimana ini? Wajahku masih yang lama. Ini adalah Dokter Renata. Kau juga merasa dia mirip Alisa, kan? benar. Sangat mirip dengannya. Ternyata Pegadaian nomor 8 sudah mengaturnya. Mereka sudah menukar informasi pribadi Dr. Renata. Dokter Renata, bagaimana hasilnya? Wajah jenazah mengalami kerusakan parah akibat korosi asam sulfat sehingga identitasnya nggak dapat dikenali. Saat hidup, mengalami kekerasan seksual. Semua peninggalannya ada di sini. Alisa kehilangan ini 2 bulan lalu. Kau yakin ini milik Alisa? Ini diberikan oleh nenekku untuknya. Maaf, turut berduka cita. Ini bukan Alisa. Di bahunya nggak ada tahi lalat. Ini bukan dia. Tuan Tristan, sepertinya engkau menutupi banyak hal dariku. Nggak. Alisa nggak mungkin mati. Pak Dika, Anda jangan habiskan tenaga polisi lagi untuk menyelidikinya. Tuan Tristan, aku nggak tahu apa alasanmu begitu menolak bekerja sama dengan kami, tapi aku berharap kau bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kalau nggak, Dokter Renata, hasil tes sudah keluar. Darah dan jaringan kulit di gelang bukan milik mayat ini. Dari tes DNA, milik korban wanita lain, Alisa Daryanto. Alisa ini kemungkinan besar sudah terbunuh. Nggak mungkin. Alisa nggak mungkin mati. Dia sangat cerdas. Dia hanya ingin membuat kita tegang saja. Kalian jangan mempercayai dia.
Pakaian yang dikenakan jenazah juga milik Alisa, termasuk pakaian dalam. Tuan Tristan, aku nggak tahu kenapa kau menolak bekerja sama dengan kami, tapi aku berharap kau bisa mengerti. Anda begini bisa menunda. Waktu penyelamatan terbaik kami. Kalau Alisa benar-benar diculik oleh pembunuh, betapa putus asanya dia selama beberapa waktu ini saat menunggu diselamatkan. Alisa, dia. Alisa, dia. Halo, Tristan, aku melihat Alisa. Dia di Bariega. ke Bariega. Jangan percaya padanya. Dia sudah mengulur waktu. Ingat, jangan sampai ada yang tahu keberadaan pengadaian nomor 8. Kalau kau membocorkan identitasmu, kontrak kita batal. Aku menebaknya. Aku menebak dia. Gak ingin kau tahu. Dokter Renata, sebelum ada bukti konkret, jangan sembarangan memfitnah orang. Dokter Renata, aku bisa memahami hatimu. Tapi aku berharap kau jangan emosional. Alisa, sebaiknya jangan sampai aku menangkapmu. Ayo, masuk ke dalam dan lihatlah. Baik. Fania, sebenarnya apa yang terjadi? Di luar banyak petir, aku terlalu takut. Periksa Lalu ke aku belakang. keluar mencarimu. Aku malah melihat Alisa diam-diam masuk ke Bariega. Begitu banyak orang, aku kehilangan dia. Nggak apa-apa. Fen, apa kau bisa jangan menunda waktu lagi? Hantu? Hantu. Hantu? Menurutku, kau merasa bersalah. Fania, kau bilang apa? Hantu apa? Gak apa-apa. Hanya saja belakangan ini terjadi terlalu banyak kasus pembunuhan. Jadi aku terkejut. Kak Dika nggak ketemu. Nggak menemukan apapun. Nggak ada. Trik lama lagi. Siapa? Berhenti. Berhenti. Kak Dika, orang ini Tengah malam, kenapa lari? Dia pembunuh itu. Apa benar dia? Dia mengenaliku. Jangan takut. Namanya Santo, dia dari panti asuhan di dekat sini. Sebelumnya pernah mengambil makanan orang lain, aku bahkan pernah menangkapnya sekali. Dia bukan orang jahat. Pak Dike, kau nggak bawa dia untuk diinterogasi? Ada kemungkinan dia adalah pelakunya. Dokter Renata, kau profesional sedikit, oke? Jangan menghalangi penyelidikan kami. Bawa ke mobil. ayo, Kau sangat mirip dengannya. Ternyata dia mengenaliku. Dia adalah pelakunya. Tuan Tristan, hari ini sampai di sini saja. Nanti kalau ada kabar tentang istrimu, hubungi kami kapan saja. Baik, kalau begitu kami pergi dulu. Segera selidiki, Fania, Alisa, dan Tristan ini ada hubungan apa di antara mereka bertiga. Sementara engkau awasi Santo selama 24 jam. baik. Baik.
Ternyata engkau sudah mencurigai dia. Kalau enggak, kau kira aku ini kapten yang nggak punya kemampuan? Di atas dia orangnya. Berhenti. Fania, apa dia orangnya? Dia orangnya? Apa dia pembunuhnya? Aku nggak tahu, tapi beberapa hari ini, orang yang mengikutiku adalah dia. Mau kabur? Pengemis sialan. Dasar pengemis. Beraninya mengincar Kak Vanya. Dasar pengemis. Hentikan. Apa kau pernah melihat wanita ini? Di mana dia? Kenapa orang gila ini menjadi bersemangat begitu melihat foto Alisa? Bentuk tubuh Alisa memang lumayan. Siapapun yang tidur dengannya pasti beruntung. Kalau wanita ini mendekatiku, aku juga akan menidurinya. Terutama saat terakhir kali di Bariega, benar. Awas. Kak Tristan, dia sudah gila. Kau cepat tolong dia. Dia? Pak Dika, terjadi masalah? Aku butuh kau datang kemari. Pak Dika, kami hanya bertanya pada orang gila ini. Kenal Alisa atau enggak? Dia malah memukul teman kami jadi begini. Mereka menyentuh Alisa. Mereka pantas mati. Mereka pantas mati. Hei, bawa dia. Dua bulan lalu, istrimu di Bariega diganggu orang. Benar nggak? Nggak heran aku nggak asing melihatnya. Ternyata dia orangnya. Tuan Tristan? Apa kau ingat? Bagaimana istrimu diganggu orang? Benar-benar nggak disangka. Di luar turun hujan deras. Kau masih datang. Hebat, Kak Tristan. Kau menang. Kau nggak apa-apa, aku pergi dulu. Semuanya pergi. Aku mengerti. Ayo pergi. Alisa, aku dengar hari ini. Kau menemui seniormu. Apa dia menyentuhmu? Katakan, aku beritahu padamu, Alisa, kau nggak boleh menemuinya lagi. Dengar nggak? Di mana dia menyentuhmu? Aku akan bantu kau mencuci tubuhmu. Alisa, pengajuanmu untuk belajar di luar negeri sudah disetujui. Kau yakin ingin meninggalkan pria itu? Bagus sekali, Alisa. Aku benar-benar terkesan. Tristan, aku mohon jangan di sini. Kita pulang
kita pulang saja, oke? Alisa, meskipun aku nggak berhak mengendalikan tubuhmu, sebagai suami, aku berhak meminta kau melakukan tugas sebagai istri. Tristan, Pergi. aku selamanya nggak akan bisa melupakan pandangan pelayan itu saat menatap. Seperti melihat wanita yang sangat murahan. Tristan, tempat ini adalah bar. Kau jangan tinggalkan aku sendiri. Tristan. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Tristan, kau di mana? Tristan? Kau orang baru. Hebat juga permainanmu. 1 malam berapa? Kau bilang apa? Mau lari kemana? Kenapa masih sok suci? Sudah bermain dengan orang kaya seperti ini, main lagi denganku nggak ada bedanya, kan? Kalau terus begini, aku akan lapor polisi. Ini sudah dimulai. Setelah selesai, ditinggalkan sendirian di sini. Apa kau tahu apa maksudnya? Ini disebut persetujuan diam-diam. Kenapa? Kalian saling kenal? Kenal? Hanya seorang pelacur? Aku bukan pelacur. Tristan, tolong aku. Lihat enggak? Tristan, sama sekali gak peduli pada hidup matimu. Tristan, tolong aku. Jangan tinggalkan aku. Aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku. Cepat, kalau kau sudah selesai, gantian aku. Sebentar, kau bisa atau enggak? Jangan. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Ayo, bawa pergi. Kau melepaskanku, aku juga melepaskan diriku sendiri. Tristan, aku lelah sekali. Aku benar-benar nggak mampu mencintai lagi. Bagaimana dia? Bawa ke IGD. Kak Dika sudah diselidiki. Alisa adalah putri angkat keluarga Pramudi. Dia baru bercerai dengan Tristan. Selain itu, hari itu di bar adalah hari kita menerima laporan. Tristan melihat Alisa diganggu orang, nggak menghalangi. Bajingan. Ada lagi, 2 bulan lalu, Alisa mengajukan untuk keluar negeri. Kalau nggak terjadi kecelakaan, sekarang dia seharusnya sudah di luar negeri. Benar. Aku kira aku sudah bebas. Alhasil malah mati. Pak Dika, kalau nggak ada hal lain, kami pergi dulu. Kau belum bisa pergi? Ikut aku ke kantor polisi untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Apalagi yang bisa diselidiki? Kenyataan sudah di depan mata. Orang itu sudah bekerja sama dengan Alisa.
untuk menyiksaku. Nggak percaya? Interogasi saja. Maaf sekali. Kami ada temuan baru. Temuan baru apa? Berdasarkan penyelidikan, ke-6 korban pernah keluar masuk Bariega. 2 bulan lalu, Alisa, istrimu, juga sering keluar masuk Bariega. Jadi kami ada alasan untuk mencurigai target pelaku adalah wanita penghibur yang kehidupan pribadinya berantakan dan sering keluar masuk bar. Kehidupan pribadi berantakan? Itu bukan Alisa. Kehidupan pribadinya nggak berantakan. Pokoknya kau nggak bisa pergi, harus bekerja sama dengan penyelidikan kami. Pak Dika, Kedatanganmu tepat waktu. Rumah sakit baru saja menerima kabar. Temanmu itu mungkin akan koma. di mana orang itu? Dia sudah mengaku. Apa dia bekerja sama-sama dengan Alisa? Rekanku masih menyelidiki, namun pihak keluarga sudah menyatakan bersedia untuk memberikan ganti rugi. Ada lagi. Di tanggal 13 dan 14, kalian berdua ada di mana? Aku bersama dengan Fania. Apa ada masalah? Lalu kenapa kalian selama 2 hari berturut-turut menyuruh Alisa ke jalan tua untuk memancing pelaku? Apa kalian tahu risikonya kalau melakukan ini? Apa katamu? Tanggal 14, Alisa juga pergi. Dia pergi? Kak Tristan, aku. Tuan Tristan, tanggal 14, Alisa menghilang di jalan tua. Aku nggak tahu apa alasanmu. Nggak langsung melapor pada polisi dan menunda waktu kami menyelidiki kasus. Tapi aku berharap kau bisa mempertimbangkan keselamatan istrimu. Nggak mungkin. Aku hanya menyuruhnya pergi di tanggal 13. Aku nggak menyuruhnya pergi di tanggal 14. Selain itu, aku menyuruhnya pergi ke Gang Hodo dan bukannya jalan tua. Aku sudah tahu. Ini permainan Alisa lagi. Dia nggak mungkin mati. Tuan Tristan, Kalian nggak memahaminya. Di dunia ini, nggak ada yang lebih memahaminya dari aku. Sebelum aku melihat jenazahnya, aku nggak akan percaya dia sudah mati. Kau benar-benar bajingan. Tuan Tristan, kalau Om masih nggak kerja sama, Alisa kemungkinan besar akan mati. Sekarang kalian mungkin nggak bisa mempercayai ucapanku, tapi aku ada cara untuk memancing Alisa keluar. Aku dan Fani akan menikah. Dia pasti akan datang ke pernikahan kami. Dia pasti akan datang ke pernikahan kami. Kak Tristan, Jangan berpikir berlebihan. Pernikahan kita hanya untuk memancing Alisa keluar. Tuan Tristan, aku nggak tertarik pada pernikahanmu, tapi semoga seperti yang kau harapkan, Alisa nggak dalam bahaya dan akan muncul di pernikahan kalian. Alisa. Sebenarnya engkau di mana? Renata, ayo. Ikut denganku ke rumah keluarga Daryanto. Pasti ada petunjuk. Baik, Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, putriku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, putri kecilku. seandainya semua ini nggak pernah terjadi.
Alisa? Apa kau sudah pulang, Alisa? Alisa, ini benar-benar kau? Di dunia ini, selain ayah dan ibu, hanya dia yang benar-benar memperhatikanku. Aku bukan Alisa. Maaf, kau sangat mirip dengannya. Nggak apa-apa. Kau adalah Nona Dea, kan? Teman Alisa. Pak Dika, apa Alisa sudah ketemu? Aku sudah beberapa hari melapor ke polisi. Apa Alisa benar-benar dalam bahaya? Kau beritahu aku. Nona Apa Deha. Alisa sudah mati? Kau beritahu aku. Dengarkan aku, kau tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Aku harus menemukan Alisa. Aku harus menemukan dia. Kau mau apa? Aku sudah keluar masuk Bariega. Untuk beberapa waktu. Aku bisa menjadi umpan. Kau sudah gila? Nggak boleh. Nona Deha, kau sedang bercanda? Itu adalah tugas kami para polisi. Kau melakukan ini terlalu berbahaya. Kalau begitu beritahu aku, cara apa yang nggak bahaya? Sudah begitu lama? Kalau Alisa masih menunggu diselamatkan, betapa putus asanya dia. Sekarang aku sangat paham suasana hatimu, tapi Kau nggak paham. Kalau aku nggak lapor polisi, bilang Alisa hilang, nggak akan ada yang melapor ke polisi. Alisa nggak memiliki apapun. Dia nggak ada orang tua. Dia nggak memiliki apapun. Dia hanya memilikiku. Kalau aku juga mengabaikannya, dia benar-benar akan hilang. Besok malam, aku akan memakai gaun berwarna merah itu berjalan di sekitar jalan tua. Kalau satu hari nggak bisa, aku akan lakukan di hari kedua dan ketiga. Suatu hari, aku akan memancing orang gila itu keluar. Kau jangan gegabah dulu. Nona Dea, aku percaya kalau Alisa masih hidup, dia nggak berharap kau menempuh bahaya. Kau jangan menyetujuinya. sebenarnya aku juga penasaran, sebenarnya teman seperti apa yang membuatmu rela menempuh bahaya? Alisa pernah menolongku. Saat aku akan terjatuh di tangga, dia yang menarikku. Nilai Alisa sangat bagus. Dia menduduki peringkat pertama di seluruh kota dan berhasil masuk ke Universitas Kedokteran Kota Sega. Dia sangat hebat. Setelah masuk universitas, dia menyumbangkan beasiswa tahunannya pada anak yatim piatu di panti asuhan. Dia bilang, anak yang gak memiliki orang tua, sangat kasihan. Alisa, Siapa kau? Alisa, Kenapa dia ada di sini? Kau gak menahannya? Kami sudah selidiki, dia ada bukti nggak berada di TKP, kami nggak bisa menahannya. Dia kemungkinan besar adalah pelakunya. Apa kau tahu betapa bahayanya ini? Dokter Renata, kau tenang dulu. Nggak ada bukti, kami nggak bisa menangkap orang. Kalau begitu selidiki. Alisa, Santo, kau tahu dia di mana kan? Katakan. Aku melihat Alisa. Di mana Alisa? Kau katakan di mana Alisa? Tunggu aku saja. Santo, percayalah padaku. Kau bawa aku padanya. Ayo. Jangan pergi. Dia pelakunya sangat berbahaya. Kalau begitu, aku makin harus pergi. Hanya dengan begini, baru bisa menemukan Alisa. Bukankah begitu? Tapi Santo, kakimu terluka. Kenapa engkau bawa kami kemari? Alisa. Nona Deha,
Lebih baik kau pulang dulu. Kami saja yang masuk. Alisa paling takut gelap. Kalau kita nggak cepat menemukannya, dia akan ketakutan. Dia bukan aku. Siapa dia? Alisa, apa itu kau? Alisa, Di mana Santo? Pak Dika, aku nggak berani lihat. Aku mohon, bantu aku lihat apa itu benar Alisa. bukan Alisa? Alisa, sebenarnya kau di mana, Alisa? Korban kira-kira berusia 23 tahun. Minumlah sedikit. Kulitnya elastis. Waktu kematian seharusnya sekitar 10 menit. Wajah korban tampak tenang, mungkin efek dari obat. Kuku korban dicabut dan ditempel kembali. Sebelum meninggal, mengalami kekerasan. Tunggu, apa laporan lab sudah keluar? Cepat bawa laporannya kemari. 10 menit. Dia membawa kami kemari, sudah menghabiskan waktu setengah jam. Apa mungkin pelakunya nggak hanya satu orang? Hasil tes menunjukkan kuku di mayat bukan milik korban. Apa? Melainkan milik siapa? Milik Alisa. 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 Sekarang aku mau cari Alisa. Aku nggak bisa menunggu lagi. Sekarang aku mau mencarinya. Jangan pergi. Jangan pergi. Nona Dea, dengarkan aku. Ini kemungkinan besar adalah trik pelakunya. Tolong kau percaya pada polisi. Aku jamin aku pasti akan menangkap pelakunya. Aku mohon tolong dia. Aku bisa memancing pelakunya keluar. Aku mohon tolong dia. Ya, jangan begini. Berdirilah. Dea, nggak boleh. Dea? Karena kuku itu milik Alisa, bukankah itu membuktikan mayat itu bukan Alisa? Biarkan dia masuk. Tristan, mau apa kau kemari? Aku datang ingin melihat apa ada petunjuk baru tentang Alisa. Jadi, sekarang kau percaya dia dalam bahaya atau kau merasa istrimu adalah orang yang bisa melepas kukunya sendiri dan menempelnya di jenazah orang lain? Dia memang orang gila. Tristan, di dalam hatimu, sebenarnya Alisa orang yang seperti apa? Dia demi menikah denganku bisa mendorong Fania dari lantai atas, bisa menaruh obat di dalam minumanku. Hal apa lagi yang nggak bisa dia lakukan? Kau bilang apa? Sampai sekarang, kau masih memfitnah Alisa. Apa kau tahu? Karena engkau bilang pada polisi, Alisa nggak hilang, penyelidikan polisi tertunda sampai sekarang. Semua karena engkau. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Alisa, kau adalah pelakunya. Kau adalah kaki tangan pelaku. Kau selalu bersikap kejam pada Alisa. Pria macam apa kau? Dia, kenapa engkau memukul Tristan? Cukup? Tristan, semua ucapanmu ini, apa ada bukti? Bukti? Kau mau bukti seperti apa? Baru mau melepaskan kami? Kami akan segera menikah. Kalian semua
nggak bisa melihat orang bahagia, benar nggak? Ini adalah bekas luka karena Alisa mendorongku dari lantai atas. Kau mau bukti apa lagi? Jangan bicara lagi. Alisa memang mau aku mati. Dia ingin menyiksa kami. Kami harus bagaimana baru mau melepaskan kami? Pernikahanku dan Fania sudah dimajukan. Kalau kalian ingin menangkap Alisa, besok silakan datang ke pernikahan kami. Tristan, kalau Alisa sudah mati, apa kau akan menyesal? Kalau Alisa benar-benar mati, aku akan dikuburkan dengannya. Dikuburkan dengannya? Kau pasti akan menyesal saat kau melihat dengan jelas wajah asli wanita di sampingmu. Apa kenyataannya? Di pernikahan besok, kalian akan tahu. Tristan, orang yang mengkhianati ketulusan orang lain akan sangat menyesal. Tristan. Nggak apa-apa. Tristan, menurutmu apa ada kemungkinan terjadi sesuatu pada Alisa? Nggak mungkin. Dia nggak mungkin mati. Tristan. Fania, aku masih ada urusan. Kau pulanglah dulu. Tristan, di hatimu ada dia. Benar nggak? Tristan, katakan dengan jelas. Katakan engkau nggak pernah mencintai Alisa. Sekarang apa yang kau takuti? Selain itu, dia sudah mati. Bukankah bagus? Dengan begini nggak ada lagi yang akan mengganggu kita. Dia nggak mungkin mati. Lusa adalah pernikahan kita. Dia pasti akan muncul. Kalau dia nggak datang, Nggak mungkin. Dia pasti datang. Alisa, kau menang. Kembalilah. Asal kau kembali, aku akan membatalkan pernikahan dengan Fania. Alisa, di mana engkau sebenarnya? Kau menang. Kembalilah. Oke? Menyebalkan. Wanita sialan, kenapa engkau menendang foto pengantin kakak sepupuku? Tristan, kau yang mencelakai Alisa. Dia nggak akan datang. Di hari pernikahan, kenapa mengatakan hal yang membawa sial? Kau bicara lagi? Percaya nggak? Aku akan mengoyak mulutmu. Sudah, jangan bertengkar. Tuan Tristan sudah menunggu 1 hari. Kemungkinan dia nggak akan datang. Sekarang juga sudah siang, aku tarik timku. Tristan, para tamu sudah tiba. Keluargaku juga di sini. Kau nggak boleh begini. Kau sudah berjanji padaku. Aku sudah bilang padamu, pernikahan ini hanya untuk memancing Alisa keluar. Tristan, selamanya engkau nggak akan menemukan Alisa. Dia sudah mati. Kau bilang apa? Aku hanya salah bicara. Tristan, kau jangan membuat ulah lagi. Kita masuk dulu saja. Ayah dan ibuku ada di sini. Apa kau tahu sesuatu? Katakan tanggal 14, kenapa Alisa bisa ke jalan tua? Katakan tanggal 14, kenapa Alisa bisa pergi ke jalan tua? Katakan Aku nggak tahu. Semua sudah siap? Kau begitu yakin Alisa mencintaimu dan dia akan muncul? Apa karena kalian nggak mengadakan upacara pernikahan dengan semestinya sehingga dia nggak datang? Cinta yang terlambat tak berarti apa-apa. Tristan, aku pasti akan membuatmu sangat menyesal. Para tamu yang terhormat, terima kasih kalian datang menghadiri pernikahan mantan suami sahabatku dan simpanannya. Tristan, aku nggak tahu Alisa hari ini akan datang atau enggak, Alisa masih hidup atau enggak. Walaupun Alisa benar-benar mati, aku nggak akan membiarkan dia pergi dengan membawa penyesalan. Sebelum pernikahan dimulai, aku ingin semuanya melihat video.
Sebelum pernikahan dimulai, aku ingin semuanya melihat video. Alisa, kau mau kemana? Apa kau tahu orang-orang di luar? Bagaimana membicarakanmu? Semua bilang kau pembawa sial, mengutuk mati orang tuamu. Orang sepertimu, untuk apa masih hidup? Kalau aku jadi kau, aku akan cepat mati. Orang tuamu sudah meninggal, malah terus menempel pada Tristan. Apa kau begitu kekurangan pria? Ayo, kebetulan Tristan gak ada. Aku bawa engkau cari pria lain. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kak Fania, Alisa, kenapa engkau begitu kejam? Bukan aku. Saksi dan bukti sudah ada. Kau masih mau berdalih? Tristan, kau yang memaksa Alisa mati secara perlahan. Kaulah pembunuh itu, kaulah pembunuh itu. Aku yang sudah salah menyalahkanmu. Alisa, di mana kau sebenarnya? Keluarlah, keluarlah. Alisa, Alisa, aku salah. Nggak seharusnya aku mencurigaimu. Seharusnya aku nggak memukulmu. Maaf, aku yang salah. Aku yang salah. Tristan, bukan aku. Alisa, apa aku terlalu memanjakanmu? Bahkan kau bisa melakukan hal yang melanggar hukum? Bukan aku. Dia sendiri yang jatuh. Kau masih berani berdalih? Tristan, bukan aku. Benar bukan aku. Besok kau harus ikut aku minta maaf pada Fania. Aku nggak mau. Aku nggak salah. Alisa, kau nggak berhak memilih. Setelah Fania sadar, kau harus minta maaf padanya. Bukan aku. Benar bukan aku. Tristan, untuk apa kau suruh dia datang? Setelah mendorong Kak Fania, kau masih berani datang? Sudah, Aku nggak bisa membiarkan saja. Kau sudah mendorong Kak Fania. Aku mau lapor polisi. Aku mau dia di penjara. Yuni, nggak apa-apa. Jangan mencemaskanku. Nggak pantas. Kak Fania, kau terlalu baik. dia datang untuk minta maaf. Apa gunanya minta maaf? Apa begini sikapnya minta maaf? Dia harus berlutut. Jangan macam-macam. Kak Fania, terhadap wanita kejam, seperti dia, memang harus memperlakukannya seperti ini. Dengar nggak? Berlutut, minta maaf. Minta maaf. Tristan, jangan galak begitu. Alisa juga nggak sengaja. Alisa, apa kau ingin dipenjara? Baik, aku minta maaf. Bahasa bunga mawar putih adalah murni, polos, cinta yang mulia. Bunga yang begitu indah, nggak pernah kau berikan padaku. Maaf, aku yang salah. Alisa, cepat berdiri. Aku tahu kau nggak sengaja. Tristan, kali ini anggap saja aku membayar kebaikanmu yang sudah mempertaruhkan nyawa, menolongku beberapa tahun lalu. Sekarang hanya tersisa uang. Dia sudah berlutut, biarkan saja dia berlutut.
Alisa, apa kau sudah sangat kecewa padaku? Jadi kau memilih nggak kembali? Alisa, kembalilah, kembalilah. Tristan, kau jangan menakutiku. Kau yang memaksa Alisa pergi. Kau sudah puas? Kembalikan Alisa padaku, kembalikan padaku. Sekarang kau baru menyesal? Dari awal kau kemana saja? Pria ini bajingan sekali. Tristan, sudah cukup ributnya? Apa masih belum cukup kacau? Apa gunanya engkau sekarang menyesal? Alisa nggak bisa kembali lagi. Dia nggak akan bisa kembali lagi. Menurutku, Alisa nggak akan datang. Kita jangan buang waktu lagi menunggu di sini. Ayo pergi. Santo, Berhenti. Berhenti. Alisa, Alisa, Katakan, di mana engkau sembunyikan Alisa? Di mana kau sembunyikan Alisa? Tristan, tenang dulu. Santo, kau juga ingin menemukan dia, benar nggak? Alisa, Asalkan bekerja sama dengan kami, baru bisa menemukan dia. Kau beritahu aku, bagaimana kau tahu pelaku meletakkan mayat di panti asuhan yang terbengkalai? aku nggak tahu. Santo, lihat aku. Asal kau bekerja sama denganku, kita baru bisa menemukan dia. Kau juga nggak ingin dia mati, kan? Panti asuhan, Panti asuhan yang terbengkalai, cepat. Kak Dika, Bagaimana? di belakang pintu ini ada jalan langsung ke jalan tua. Jalan lagi sudah sampai di Bariega. Pintu masuk depan panti asuhan, begitu jauh dari Bariega. Kenapa lokasinya begitu dekat? Segera kerahkan para polisi untuk memblokir panti asuhan dan perluas area pencarian. Kita harus cepat. Baik, kalian sekarang segera kemari. halo, berhenti, berhenti, Berhenti. berhenti, berhenti, Berhenti. Sialan, dia lari lagi. halo, Kak Dika, di sini ada genangan darah dan potongan kain yang berlumuran darah. Tom, apa situasinya? Jelaskan sebentar. Kak Dika, di sini ada genangan darah dan ada potongan kain yang berlumuran darah. Kalau aku nggak salah tebak, ini seharusnya TKP pertama. Santo pasti tahu sesuatu. Segera kerahkan semua polisi. Dia harus ditemukan. Bubarkan semua penonton di sini. Baik. Kenapa engkau gemetaran? Kak Tristan, katakan, di mobilku ada sebuah rekaman. Kemarin malam aku mendengarnya. Ada rekaman saat tanggal 14 malam. Ada apa? Maaf kak. Kak, aku benar-benar nggak tahu masalah ini. Aku benar-benar nggak tahu. Tristan, bukankah kau ingin tahu apa yang terjadi di tanggal 14? Sekarang kau bisa tahu. Bawa komputer kemari. Baik. Tristan, kalian di mana? Aku takut sekali. Tristan, kali ini kalau berhasil menangkap pembunuh itu, kau lepaskan aku, oke? Biarkan aku pergi. Tristan, sebenarnya aku harus bayar sampai kapan
Baru utangku lunas, kau katakan nominalnya, kelak aku akan kembalikan padamu. Tristan, katakan sesuatu. Aku mohon padamu. Dasar bajingan, kau biarkan Alisa sendirian ke jalan tua. Kau menyuruhnya pergi mati. Aku nggak melakukannya. Aku benar nggak melakukannya. Tristan, aku ingin pergi. Aku takut sekali. Tristan. Tolong, tolong. Tristan, tolong aku. Kapan kau menemukan? Aku tanya kapan kau menemukannya. Kemarin, sejujurnya, saat polisi mencari kita, mereka bilang Alisa ada di jalan tua pada tanggal 14. Saat pulang, aku memeriksa komputer. Maaf, Kak, aku benar-benar bajingan. Apa kau tahu? Sudah berapa banyak waktu yang kita lewatkan? Kalau terjadi sesuatu padanya, aku akan membunuhmu. Cukup. Tenang dulu. Tanggal 14, aku nggak menyuruh Alisa, si bodoh itu ke sana. Untuk apa dia ke sana? Kematian Alisa, kalian semua ada andil. Kematian Alisa, kalian semua ada andil. Kak Dika, kami menemukan sesuatu. Sebelumnya, kami sudah memeriksa tempat ini. Tapi tempat ini terlalu sepi dan nggak mencari dengan detail. Sama sekali nggak menemukan. Masih ada rumah di sana. Cepat bawa aku ke sana. Baik. Periksa TKP. Pak Dike, di sana ada kapak. Ada tanda orang diseret. Ini pasti bukan TKP pertama. Di dekat sini ada tali, juga sisa pakaian. Kak Dika, ada rambut. Mayat? Apa di dalam kotak? Alisa, Tunggu sebentar. Alisa. Lihat dulu. Nggak ada orang, Kak Dika. Tapi di dalam kotak ada sepasang sepatu berlumuran darah. Hanya ada sepasang sepatu berhak tinggi. Ini bukan milik Alisa. Dia baik-baik saja, kan? Kenapa engkau menghela napas? Kau beritahu aku, dia baik-baik saja, kan? Dia baik-baik saja. Nona Deha, berdasarkan pengalamanku, Alisa kemungkinan besar dalam bahaya. Nggak akan mati. Alisa nggak akan mati. Nggak akan. Kak Dika, ada penemuan baru. Katakan. Semua wanita yang jadi korban diadopsi dari panti asuhan ini. Apa kau bilang? Petunjuk yang begitu penting, kau baru bilang sekarang? Panti asuhan ini agak khusus. Pendiri panti asuhan ini sudah mati, nggak meninggalkan banyak petunjuk. Selain itu, setauku, sebagian besar anak yatim piatu dianiaya di sini. Tapi setelah pertanyaan berulang kali dari kami, mereka sudah mengaku. Yang berarti arah penyelidikan kita sejak awal salah. Aku kira pelaku itu menyukai Bariega, tempat hiburan itu, sepertinya ini hanya kebetulan. Selain itu, dari foto, semua gadis yang diadopsi memakai baju merah. Itu berarti target pelaku sama sekali bukan wanita yang memakai gaun merah, melainkan setelah dibunuh, khusus dipakaikan gaun berwarna merah. Kalau semua korban wanita berasal dari panti asuhan ini, tapi Alisa bukan. Setelah orang tuanya meninggal, keluarga Prambudi mengasuhnya. Aku ingat. Kak Tristan, Kak Fania. Kak Fania berasal dari panti asuhan ini. Jadi, sejak awal, Alisa
mati menggantikan Fania. Kenapa? Kenapa aku harus mati menggantikan dia? Alisa menjadi pengganti Fania. Mati menggantikan wanita pujaan hatimu. Bukan. Alisa nggak berasal dari panti asuhan. Pelaku itu pasti akan bermurah hati. Mungkin dia nggak membunuhnya. Jadi kita belum menemukan mayatnya. Benar, dia sedang menungguku. Menungguku menyelamatkannya. Pak Dika, aku mohon padamu. Berjanjilah padaku untuk menyelamatkannya. Tuan Tristan, nggak ada gunanya kau begini. Bukankah kau nggak percaya? Dia dibawa pergi oleh pelaku? Bukan, aku nggak berpikir begitu. Tanggal 14 malam, kenapa dia ke sana? Kenapa dia nggak meneleponku? Tuan Tristan, sebenarnya kami sudah menyelidiki riwayat panggilan dia. Pada malam itu, dia berulang kali meneleponmu. Kau juga mengangkatnya. Benar. Kau mengangkat teleponnya. Tristan, kau bilang sendiri padanya agar Alisa mati saja. Keinginanmu sudah terkabul. Tristan, Alisa sudah mati. Alisa, kau yang memaksa Fania pergi. Kau mati saja. Aku nggak serius saat mengatakan itu. Tristan, Alisa sudah mati. Bukankah kau seharusnya senang? Kau mau tunjukkan pada siapa sandiwaramu ini? Alisa dicelakai olehmu. Dokter Renata, ingat statusmu. Tuan Tristan, kau nggak bisa membantu apapun di sini. Pulanglah tunggu kabar. Tristan, kau benar-benar memuakan. Bukankah kau mau menikah? Cepat kembali dan menikah dengan Fania. 2 bulan lalu, Alisa mencariku dan bilang sudah mengajukan permohonan untuk sekolah ke luar negeri. Dia minta aku merahasiakannya. Seandainya dia lebih cepat pergi ke luar negeri. Sekarang, dia nggak akan mati di sini. Kau bilang dia sudah ingin meninggalkanku? Dia sudah ingin pergi. Dia nggak ingin meninggalkanmu, tapi kau malah bilang itu adalah salah satu triknya untuk mendapatkanmu. Tristan, harga dirimu yang kecil itu sangat menyebalkan. Cukup. Dia bersabar padamu, membiarkanmu, bukan karena dia murahan, tapi karena dia masih harus membalas kebaikanmu. Hari itu, dia bilang padaku, berutang uang bisa dikembalikan, tapi kebaikan menyelamatkan nyawanya itu, dia nggak tahu harus bagaimana membalasnya. Apa kau tahu? Kenapa dia selalu mencari senior? Karena dia ingin senior membantunya mencari pekerjaan. Dia ingin bekerja, dia ingin mendapatkan uang, dia ingin membayar utangnya padamu secara perlahan. Kemudian meninggalkanmu? Bukan. Di dalam kartu ini ada beberapa miliar. Ini tabungan Alisa selama 4 tahun. Sejak orang tuanya meninggal sampai sekarang. Dia menyimpan uangnya di sini. Dia bilang, suatu hari dia akan berhasil mengumpulkan utangnya padamu. Jangan katakan lagi. Ambil. Bukankah kau bilang Alisa berutang banyak padamu? Ambillah. Jangan katakan lagi. Kau jangan katakan lagi. Kau nggak membiarkannya bekerja. Selama beberapa tahun ini, dia hanya bisa bekerja diam-diam. Mengajari orang. Tengah malam, masih harus ke minimarket 24 jam menjadi kasir. Amplop ini adalah hadiah pernikahan darinya untukmu. Di sini ada 20 juta lebih. Dia bilang uangnya nggak banyak, tapi mewakili niatnya. Dia mendoakanmu dan Fania dengan tulus.
kau jangan bicara lagi. Halo, Kak Tristan. Yuni bilang Kak Fania bunuh diri. Kalau dia benar bunuh diri, dia nggak akan mencelakai Alisa. Tuan Tristan, aku ada suatu cara. Apa kau mau mencobanya? Kak Tristan, Kak Fania karena merasa bersalah ingin bunuh diri. Kak Tristan, Kak Fania juga nggak sengaja, dia hanya terlalu mencintaimu. Pak Dika, lakukan sesuai rencanamu saja. Rencana apa? Berdasarkan apa? Kita ketahui sekarang, Fania, tunanganmu juga berasal dari panti asuhan itu. Jadi, kemungkinan besar dia juga ada di dalam daftar nama pelaku. Dia bukan tunanganku. Tuan Tristan, aku nggak tertarik pada masalah keluargamu. Sekarang aku hanya ingin berusaha keras menyelesaikan kasus. Aku langsung bilang saja, wanita yang berasal dari panti asuhan itu sekarang tersebar di seluruh kota. Sekarang juga nggak ada pola kejahatan pola itu. Daripada kau bunuh diri, lebih baik jadi umpan. Dan bekerja sama dengan kami untuk memecahkan kasus. Bukankah ini lebih baik? Apa? Sebentar, kau nggak salah. Alisa itu nggak ketemu ya sudah. Apa hubungannya dengan Kak Fania? Kalian nggak bisa menyuruh Kak Fania menemaninya mati karena Alisa mati kan? Alisa sama sekali bukan berasal dari panti asuhan itu. Berdasarkan logika, ada kemungkinan dia masih hidup. Kita harus segera menemukan dia. Lalu kenapa? Kak Fania tadi sudah mati sekali. Kalian nggak bisa membiarkan dia mati lagi. Yuni, jangan bicara lagi. Kak Fania, kau terlalu baik. Kau selalu memikirkan orang lain. Apa orang lain pernah memikirkanmu? Tristan, apa keinginanmu? Kau juga ingin aku pergi? Ini utangmu pada Alisa. Kau harus pergi. Tristan, kalau kau begitu ingin, aku mati. Aku akan mati saja. Kak Fania, apa kalian ada hati nurani? Kak Fania sekarang mentalnya nggak stabil. Kalian jangan membuat dia emosi lagi. Keluar kalian. Aku mohon, tolong Alisa. Kau sudah gila? Mental Kak Fania sekarang sangat nggak stabil. Kau malah membuatnya emosi. Kau boleh memukulku, memakiku. Aku hanya memohon kau menolong Alisa. Berdirilah. Berdirilah. Maaf, Aku mohon tolong Alisa. Aku mohon tolong Alisa. kau orang yang begitu sombong. Demi Alisa, bahkan gak mau harga dirimu lagi. Dan berlutut padaku. Aku mohon tolong Alisa. Tristan, walau engkau berbuat begitu, Alisa nggak akan berterima kasih padamu. Aku mohon tolong Alisa. Kak Dika, kami baru saja menanyai para tetangga. 3 jam sebelum Alisa mengalami kejadian, Fania terlihat di villa keluarga Prambudi. Apa? Sebelum kejadian, kau bilang apa pada Alisa? Kak Tristan, Kau yang menyuruhnya sendirian menemui pelaku itu? Kak Tristan, aku gak sengaja. Aku terlalu takut. Kak Tristan, bukan. Aku terlalu mencintaimu. Aku, Seumur hidup, aku nggak akan menemuimu lagi. Kebenarannya seperti apa harus diputuskan oleh polisi, bahwa dia pergi untuk membantu penyelidikan. Tunggu, kau boleh nggak pergi? Pinjamkan gaunmu padaku. Kau mau apa? itu adalah pelaku pembunuhan.
Alisa sebenarnya sebaik apa sampai membuatmu rela melakukan ini? Orang sepertimu tentu saja nggak pantas. Ada orang yang mempertaruhkan nyawa untukmu. Kau jangan pergi. Walau peluangnya hanya 1%, aku akan menyelamatkannya. Aku mohon, biarkan aku mencobanya. Tenang saja, kami pasti akan melindungimu. Pak Dika, aku mohon jangan biarkan dia pergi. Terlalu berbahaya, aku harus menemukan pelaku pembunuhan itu. Ingat, kau nggak boleh membiarkan orang lain tahu keberadaan pengadaian nomor 8. Kalau engkau membocorkan identitasmu, kontrak kita batal. Dea, kau nggak perlu pergi, karena aku adalah Alisa. Alisa, ternyata engkau, dasar wanita murahan. Kau bersandiwara hanya untuk mendapatkan Kak Tristan, kan? Kau menang. Kau salah. Aku sudah ingin mundur sejak awal. Walau kau nggak melakukan semua ini, Tristan juga milikmu. Kau sendiri yang menghancurkan kebahagiaan yang seharusnya jadi milikmu. Sekarang kau sudah menang, tentu saja kau bisa mengatakan apapun. Gak ada yang ingin menang darimu, gak ada juga yang ingin mencelakaimu. Tapi di kehidupan ini, engkau hanya bisa melewatinya di penjara. Semua ini karena perbuatanmu sendiri. Bawa pergi. Kak Fania. Alisa, ternyata engkau sedang membohongiku. Dia bukan Alisa. Dokter Renata, aku tahu kau demi kebaikanku. Kau nggak ingin aku dalam bahaya? Tapi Alisa nggak bisa menunggu lagi. Aku harus segera menemukan dia. Dea? Percayalah padaku, Dokter Renata, kami pasti akan melindunginya. Aku mohon, kalian harus melindunginya. Semua bagian perhatikan, kalian harus melindungi keselamatan Deha. Terima. Dea, kau harus selamat. Pelakunya muncul, Pak Dika. Semuanya perhatikan. Orang mencurigakan sudah muncul, bersiap melakukan penangkapan. Alisa, Ali, Cepat. kau bukan dia. Kenapa engkau bukan dia? Kau bukan dia. Ternyata engkau? Di mana Alisa? Di mana Alisa? Santo, Dea, engkau baik-baik saja? kenapa engkau di sini? Ternyata engkau, gimana kau sembunyikan Alisa? Tristan, Awas. Untuk apa kau datang? Kau hanya bisa membuat kacau. Ternyata dia pelakunya. Bawa ke kantor polisi. ayo. Alisa, Kau jangan pura-pura bodoh. Kak Dika, laporan psikiatris sudah keluar. Dia memiliki gangguan jiwa. Kita harus melepasnya. Lepaskan. Ayo. Oh, melepaskannya begitu saja? Pak Dika, susah payah menemukan petunjuk, kau melepaskannya begitu saja. Suruh orang awasi dia. Laporkan segera jika ada situasi apapun. Baik. Tristan, kami lebih ingin menemukan Alisa daripada kau. Kau tenang saja. Kami pasti akan menemukannya. Alisa, nggak peduli kau di mana, aku pasti akan menemukanmu. Halo teman-teman, namaku Alisa. Halo teman-teman, namaku Alisa.
Sungguh disayangkan, perasaan saat muda begitu mudah pudar. Setelah dia bertemu cinta sejatinya, perasaan kami lenyap seketika. Aku rasa orang yang benar-benar memilih pergi adalah orang yang paling menderita. Karena di dalam hatinya sudah mengalami rasa sakit yang tak tertahankan. Akhirnya baru mengambil keputusan. Jangan tinggalkan aku, oke? Tuan Tristan, tolong kau lihat baik-baik siapa aku. Dokter Renata, maaf. Sekali saja, aku sangat merindukannya. Maaf, aku bukan dia. Air mata buaya. Tristan, kau nggak pantas, Tuan Tristan, kalau nggak ada hal lain, tolong engkau pergi. Jangan mengacaukan tempat kejadian. Entah mengapa, aku selalu merasa engkau sangat mirip dengannya. Tuan Tristan, tolong kau keluar. Jangan mengganggu pekerjaanku. Minum air dulu. Benar nggak ada cara lain lagi? Jangan cemas dulu. Kami sudah suruh orang mengawasi Santo. Tunggu dulu saja. Aku takut Alisa sekarang. Kak Dika, gawat. Wanita yang dulu diadopsi sudah ditemukan satu persatu. Selain Vania, masih ada satu wanita bernama Aveni. Cepat. Segera suruh orang melindunginya 24 jam. Cepat. Baik. Kami selalu mengikuti Santo, dia belakang panti asuhan. Kami menemukan... Menemukan apa? Cepat katakan. Menemukan jenazah Veni. Apa? Santo nggak kabur. Dia hanya berdiri di sana. Saat kami menangkapnya, di atas jenazah, kami menemukan... Menemukan apa? Cepat katakan. Menemukan mata... Mata? Jangan-jangan. Mata jenazah dimasukkan, kemudian setelah diuji, mata itu milik Alisa. Nggak mungkin. Alisa pasti baik-baik saja. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Di mana Alisa? Aku tanya, di mana Alisa? Lihat aku. Katakan. Kak Dika, sekarang bukan waktunya untuk emosi. Meskipun dia mengakui dirinya adalah pelaku, masih ada banyak hal yang nggak cocok. Selidiki lagi. Sampai dia mengatakan yang sebenarnya. Kak Dika, jangan marah. Kak Dika. Pak Dika, apa katanya? Di mana Alisa sebenarnya? Dia belum mati, kan? Bicara. Tuan Tristan, tenang sedikit. Jangan mengganggu penyelidikan polisi. Aku ingat. Kenapa tangan ini
Nggak ada bekas luka? Apa mungkin malam itu orang yang menculikku bukan dia? Gelang ini? Kenapa mirip dengan milik Alisa? Kenapa dia ada gelang seperti ini? Sebelumnya, Alisa memberikannya padaku. Aku menghilangkannya. Lalu, aku membeli satu lagi. Orang yang waktu itu adalah dia? Berhenti, jangan lari. Berdiri cepat. SST. Mungkin dia lari ke sana. Kejar. Kenapa engkau mencuri barang? Aku ada sedikit uang. Dan gelang ini untukmu. Siapa engkau sebenarnya? Ternyata kau yang menyembunyikan Alisa. Cepat lepaskan dia. Tenang sedikit. Awas. Hari ini aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Tenang sedikit. Bawa pergi. Kak Dika. Kak Dika. Sudah ketemu? Ketemu. Alisa sudah ketemu? Di mana Alisa? Di mana dia? Kau tenang dulu, Tuan. Kak Dika, Jeffrey dan lainnya ada di panti asuhan tua, menemukan sebuah ruang bawah tanah. Alisa dikurung di ruang bawah tanah. Alisa masih hidup kan? Dia masih hidup. Nggak ada mata nggak masalah. Sekarang ilmu kedokteran begitu maju. Dia masih hidup kan? Kak Dika, kau ikutlah dengan kami. Ayo. Kalian jangan pergi. Kenapa? Kau beritahu aku, Alisa kenapa? Kau beritahu aku, Alisa kenapa? Katakan, Alisa kenapa? Katakan. Aku harus pergi. Baik, kalau begitu, kalian harus siap mental. Kak Dika, kau harus siap mental. Tadi rekanku sudah turun ke bawah, dan saat keluar langsung muntah. Kondisi di dalam agak rumit, staf medis sedang menanganinya. Kalau ada dokter, apa itu berarti? Alisa masih hidup? Alisa masih hidup kan? Kau ikutlah aku turun. Maniak itu mencabut semua kukunya dan menggantikannya dengan kristal. Antingnya juga terbuat dari kristal, bahkan kulitnya juga dipasang kristal. Semua yang Alisa pakai, semuanya sangat berharga. Bahkan penutup kaca ini juga bukan penutup kaca biasa. Nadi pasien masih ada, napasnya lemah. Apa? Napasnya lemah? Alisa masih hidup. Apa? Ternyata aku belum mati.
Pelaku menyuntikkan korban dengan banyak obat. Obat-obatan ini adalah cairan nutrisi yang menjaga fungsi vital tubuh. Sekarang korban dalam keadaan koma, tapi tanda-tanda vitalnya masih ada. Dika, aku mohon tolong dia. Dokter, aku mohon tolong dia. Orang gila itu. Korban hanya bisa ditempatkan di sini, begitu dipindahkan. Aku mohon tolong dia. Tolong dia. Orang gila itu, aku akan membunuhnya. Kaulah pembunuh itu. Dasar bajingan. Alisa begitu takut gelap. Dia sendirian di sini, betapa putus asanya dia. Kenapa kau menolong dia? Di kecelakaan mobil 10 tahun lalu, kau menolongnya, tapi kau malah nggak mencintainya. Kau menyiksanya. Alisa bilang, dia berutang nyawa padamu. Sekarang dia sudah mati karena engkau sudah puas. Apa? Kecelakaan 10 tahun lalu, aku nggak di sana. Aku sedang mengikuti perkemahan di luar negeri. Apa? Apa? Ternyata, orang yang dulu menolongku bukan Tristan. Ternyata, selama ini aku mencintai orang yang salah. Ternyata, begitu lucu. Detak jantung Alisa hilang. Alisa, Ternyata begini rasanya. Mati.